Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika, yaitu tentang fungsi kuadrat. Kemarin persamaan kuadratnya, sekarang fungsi kuadrat. Pengertian dari fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, saya ulang, berarti ax kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sedangkan a, b, c-nya di sini adalah anggota dari himpunan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian fx ini bisa diganti dengan huruf y, berarti y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan nanti grafiknya fungsi berbentuk parabola simetris. Sekarang langkah-langkahnya sekarang yang kedua menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya yaitu yang satu, menentukan titik potong dengan sumbu x. Lakukan titik potong dengan sumbu x, otomatis y sama dengan 0, berarti y sama dengan 0 ini nanti kita masukkan, kemudian kita faktorkan. Dan yang kedua adalah langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Sumbu y otomatis x sama dengan 0, maka y nanti y sama dengan c. Dan yang ketiga, yang C, menentukan sumbu simetri atau koordinat titik balik. Yang pertama yaitu persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Yang kedua, koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah min B per 2A, min D per 4A. Kemudian yang ketiga atau yang D, menentukan beberapa titik bantu lain jika diperlukan. Itu caranya untuk menggambar grafik fungsi. Contohnya langsung aja. Ini contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Penyelesaiannya berarti kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat min 4x min 5, berarti di sini a-nya berapa? Di sini a adalah koefisien dari x kuadrat. A-nya adalah 1, b-nya seperti kemarin koefisien dari b adalah b-nya ada koefisien dari x yang tidak ada, pangkatnya berarti min 4, sedangkan c-nya adalah yang konstan yang tidak ada x-nya, berarti c-nya adalah min 5. Maka di sini a-nya sama dengan 1, b-nya adalah min 4, c-nya adalah min 5. Setelah itu baru kita menentukan, karena a di sini kan lebih dari 0, maka nanti parabolanya menghadap ke atas. Yang pertama tadi langkah-langkahnya yang nomor 1 itu titik potong dengan sumbu x, berarti otomatis y sama dengan 0, berarti persamaannya tadi kan y sama dengan x kuadrat min 4x min 5, berarti kalau y nya sama dengan 0 berarti x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Setelah itu baru kita faktorkan. Kalau faktornya dari 5 itu berapa? 5 adalah 1 sama 5, berarti kalau di sini nanti misalkan ya, misal ada soal lain, berarti kita faktorkan dulu. Kalau dikalikan adalah C, kalau ditambah adalah B, maksudnya di situ. Berarti di sini langsung aja dikalikan adalah min 5 ditambah adalah min 4, berarti kita buat faktornya x plus 1 dengan x min 5 sama dengan 0, berarti x yang pertama x plus 1 sama dengan, berarti x sama dengan min 1 ya. Ya, hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya ketemunya adalah 5. Berarti jadi didapat titik potongnya pada sumbu x adalah min 1,0 sama 5,0. Yang pertama. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu y. Otomatis kalau y x sama dengan 0, berarti langsung x-nya ini titik x-nya disubstitusikan ke persamaan tadi, berarti y sama dengan x-nya diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 0, kemudian min 5 tetapkan nggak ada x-nya, berarti tinggal y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5, berarti y sama dengan 5, maka didapat titik 0, min 5, titik potongnya 0, min 5 itu ya. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Caranya untuk menentukan sumbu simetrinya, rumusnya x sama dengan min b per 2a. B-nya yang ada di sini tadi, b-nya adalah min 4 ya, min 4, kemudian 2 kali a-nya adalah tadi adalah min 1, a-nya 1, maaf, berarti min 4 dibagi dengan
min 4 dibagi dengan 2 kali 1 sama dengan min kan plus, berarti 4 dibandingkan 2 sama dengan 2. Itu yang X-nya. Kemudian koordinat titik baliknya atau titik puncaknya di sini ya. Koordinatnya caranya adalah min D per 4A. Min D, D-nya rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, berarti B kuadrat, B-nya adalah ini, B-nya adalah min 4. Min 4 kuadrat min, kemudian 4AC, A-nya 1, C-nya adalah min 5 ketemunya. Berarti di sini kita langsung aja dibagi dengan 4A. Berarti 16, 4 dikalikan dengan 4 adalah 16 dikurangi dengan ditambah dengan 20, min kali min kan plus ditambah dengan 20 berarti 36, min 36 dibagi dengan 4 ketemunya adalah min 9. Maka didapat titik ya koordinat titik baliknya 2, min 9. Kalau misalkan ada titik bantu menentukan garisnya nanti atau menentukan grafiknya nanti, kita menggunakan titik bantu lain. Misalkan kita di sini menentukan koordinat titik bantu, misalkan X-nya sama dengan 1, kita masukkan dalam persamaannya. X-nya 1 berarti 1 kuadrat min 4 dikalikan 1 min 5 berarti ketemunya adalah min 8, maka didapat titik 1, min 8 titik bantunya itu. Kemudian cara menggambarnya bagaimana? Tadi kan sudah ada berarti caranya. Berarti kita menggambar dulu bidang koordinatnya. Berarti koordinat XY-nya seperti ini ya. X, sumbu X yang mendatar, Y-nya adalah yang tegak. Sudah terbiasa kan kalian untuk membuat koordinat sumbu, berarti kan sudah. Kemudian yang pertama tadi sudah ditentukan adalah titiknya, tadi ketemunya titik yang pertamanya adalah min 1,0, min 1,0, min 1 nya sumbu X 0 di sini. Kemudian yang kedua adalah 5,0. Kemudian melaluinya tadi adalah 0, min 5 di sini. Kemudian titik puncaknya tadi, titik baliknya adalah 2, min 9, ini 2, min 9 di sini. Dan titik bantunya tadi adalah 1, min 8 di sini. Kemudian ada lagi misalkan titiknya ke sini, baru kita gambar berarti grafiknya membuka ke atas. Ini caranya ya, gambar. Setelah itu disambung-sambung sampai sini. Ini adalah yang persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 4 X min 5. Ini ada grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat min 4 X min 5. Ini ya cara yang nomor 1. Itu tadi contoh dari menggambar grafik fungsi jika diketahui persamaannya. Sekarang yang ketiga. Tadi yang kedua, yang ketiga, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu ada. Yang pertama, jika diketahui berdasarkan nilai A, berarti jika X-nya lebih dari, jika A-nya lebih dari 0, berarti nilai A tadi yang X kuadrat, maka nilainya adalah positif dan parabolanya menghadap ke atas ya. Kemudian nilai maksimumnya, ekstrimnya adalah minimum. Ya, nilai minimum yang bawah berarti Y-nya adalah minimum juga dan negatif. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya menghadap ke bawah, mengerti ke bawah. Dan yang tadi ke atas, yang ini adalah ke bawah. Maka nilai ekstrimnya adalah maksimum, berarti Y maksimum. Ini yang kalau berdasarkan nilai A. Sekarang berdasarkan nilai diskriminan. Ya, D yang dirumuskan B kuadrat min 4AC. D kuadrat min 4AC berarti jika D lebih dari 0, maka memotong sumbu X, gambarnya memotong sumbu X. Kemudian kalau D sama dengan 0 berarti menyinggung. Ini tadi memotong, kalau memotong berarti gambarnya seperti ini. Memotong sumbu X, ya. Kemudian yang sini menyinggung berarti singgung aja, ini sumbu X, menyinggung. Kemudian ini yang ketiga, yang kurang dari berarti tidak memotong. Berarti bisa di atasnya. Ini seperti ini gambar parabolanya. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi sifatnya di sini. Grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka definitif ya, positif, nilainya positif. Kemudian kalau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 maka negatif, itu nilainya ya. Kemudian yang contohnya berarti tanpa kita menggambar, untuk menentukan sifat-sifat tanpa menggambar sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut.
Ya, contohnya fx sama dengan x pangkat 2 min 3x min 4. Langsung aja, berarti sini a-nya langsung aja kan ketahuan. A-nya adalah 1. Nah, di sini kan 1, a-nya 1. Dan b-nya adalah min 3, c-nya adalah 4. Berarti di sini dapat kita lihat, berarti a tadi kan lebih dari 0. Di a 1 kan lebih dari 0, maka di positif. Kurvanya adalah ke atas, menghadap ke atas. Kadang yang D berarti D B kuadrat min 4AC. Berarti D-nya B-nya tadi adalah min 3 kuadrat min 4AC, ketemunya adalah 25, maka dia juga lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Itu ya, untuk menentukan. Sekarang kita tuliskan aja yang nomor 4. Yang 4 adalah penerapan fungsi kuadrat. Penerapan fungsi kuadrat ini yang sering keluar waktu kita ujian atau UKM nanti ya, seperti ini. Persamaan fungsi kuadrat apabila diketahui dua titik potong terhadap sumbu X dan titik yang lain. Ya, dirumuskan atau diformulakan fx sama dengan a kurung buka x min x1 dikalikan x min x2. Ya, untuk lebih jelas contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang memotong sumbu X, titik A-nya adalah 1,0 dan B-nya adalah min 3,0 dan memotong sumbu X di titik 0,3. Jadi langsung aja kita kerjakan seperti ini cara langkahnya. Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu rumusnya tadi, berarti ya Y sama dengan A kurung buka X min X1 dikalikan X min X2. Kemudian titik yang diketahui tadi adalah A-nya ada 1,0 sama min 3,0. Kemudian memotongnya tadi di sumbu di titik Y, ya di titik 0,3. Berarti caranya langsung aja sini X1 nya dan X2 nya kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan A, tetap A, kemudian X min X1 nya berapa? X1 nya adalah 1, kemudian X2 nya berarti min 3, min kali min rumusnya jadi plus, berarti seperti ini. Berarti ketemunya kalau kita tulis tadi dari titiknya dulu, Y sama dengan A kali kurung buka 1 X min 1 dikalikan dengan X plus 3. Terus melalui titik 0, kita mencari A berarti 0,3, berarti 0. Y-nya kita ganti 3 karena titiknya adalah 3, di sini Y3, kemudian A-nya tetap, X-nya diganti dengan 0 semua, X-nya 0, 0, 0, berarti ketemunya 3 sama dengan ini ya, min 1 dikalikan dengan 3, ketemuan adalah min 3, berarti 3 sama dengan min 3A, berarti min 3A sama dengan 3, berarti A sama dengan min 1, berarti A ketemunya min 1. A ketemu min 1, baru kita bisa menentukan persamaannya, berarti Y sama dengan min 1, A-nya yang sini diganti dengan min 1, berarti min 1 kurung buka X min X, X min 1 kurung buka, kurung tutup ya, X min, berarti di plus 3, jadi menjadi min 1 kita masukkan, ini dikalikan, X dikalikan dengan X berarti X kuadrat, X dikalikan dengan 3 berarti 3 min plus 3 X karena plus, karena jangan ganti yang sini, min 1 dikalikan dengan X adalah min 1X, kemudian min 1 dikalikan dengan min 3 adalah dikalikan dengan 3 adalah min, ini min ya, min 3, berarti kita tulis seperti ini ya, berarti kita teruskan dari min 1 kurung buka X kuadrat plus 3X dikurangi dengan X berarti tinggal 2X, kemudian min 3, berarti dalam min 3 berarti menjadi min 1 kurung buka X kuadrat plus 2X min 3 kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan min 1 nya semuanya, berarti min 1 dikalikan dengan X kuadrat adalah min 1X, min 1 dikalikan dengan 2X berarti min 2X, min kali min adalah plus, berarti ini persamaannya, berarti persamaannya menjadi X min X kuadrat min 2X plus 3 ya, persamaan fungsinya ketemunya seperti ini caranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau diketahui ya persamaan fungsi kuadrat ya, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx jika diketahui titik puncaknya xp, yp karena puncak yang dan satu titik lainnya. Berarti rumusnya seperti ini. Itu diformulakan fx sama dengan a x min xp kuadrat ditambah dengan xp ya, ini formulanya. Kemudian soalnya seperti tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 1,9 dan melalui titiknya 3, min 7.
Ya, langsung aja kita untuk penyelesaiannya. Langsung aja di sini ya, perhatikan. Y sama dengan, rumusnya dari awal tadi, Y sama dengan A kurung buka X min XB kuadrat plus Y. Karena di sini melalui titik puncaknya adalah min 1,9 titik tadi, titik puncaknya berarti kita masukkan aja min titik puncaknya adalah min 1,9, melaluinya adalah 3, min 7, berarti titik puncaknya kita masukkan di sini ya, berarti Y sama dengan A kurung buka X min kan plus, berarti plus 1 kuadrat, YB nya diganti dengan 9. Setelah itu melalui titik 3, min 7, berarti jadi ini dari Y sama dengan ya, Y sama dengan A kurung buka X plus 1 kuadrat sama plus 9. Nah itu di sini Y-nya diganti dengan min 7 karena melalui titik 3, min 7. Y di sini adalah min 7 sama dengan A. Kemudian X-nya diganti dengan 3 ditambah dengan 1, berarti ketemunya adalah dikuadratkan plus 9. Berarti min 7 tetap kita kuadratkan dulu di sini 3 ditambah 1 dan 4 adalah 16. Berarti 16A plus 16 dikalikan dengan A, 16A plus 9. Berarti 16 plus 9. Jadi langsung aja yang ada A-nya tetap, yang tidak ada kita bawa ke arah kiri. Positif menjadi negatif, berarti min 7 ditambah dengan min 9 adalah berarti min 16. Min 16 plus 16 sama dengan 16A. Berarti A sama dengan min 16 dibagi dengan 16 ketemu adalah min 1. Berarti ketemunya A di sini adalah min 1. Langsung kita masukkan dalam persamaan tadi karena yang tanyakan adalah persamaannya. Berarti Y sama dengan min 1 kurung buka X plus 1 kurung tutup plus 9. Langsung aja yang kuadrat ini kita selesaikan dulu, berarti dikuadratkan dulu. X dikuadratkan adalah X kuadrat, kemudian 2 kali X ditambah dengan 1 dikuadratkan 1 sama plus 9. Nah itu baru ini yang kita kalikan dengan negatif dan negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan X berarti hasilnya adalah min X kuadrat. Negatif 1 dikalikan dengan 2X berarti min 2X. Negatif 1 dikalikan dengan 1 adalah min 1 plus 9. Berarti ketemunya X ya, X kuadrat min 2X plus 8. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 9. Inilah caranya untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Jadi ya, dari awal sampai dengan akhir sudah. Tolong nanti kalau ada tugas tolong dikerjakan ya. Untuk yang kemarin-kemarin masih banyak yang belum mengerjakan, menumpuk sekali. Kalau belum jelas tanya aja langsung Jepri atau menemui saya di sekolah setiap hari. Insya Allah saya ada ya. Selamat bekerja, selamat belajar, semoga sukses dan menjadi anak soleh dan solehah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.